dari Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia membawa banyak tuntutan. Yang pertama, kami meminta dan juga mendorong aparat kepolisian untuk menangani kasus ini, untuk mengedepankan unsur keadilan, kemanfaatan, dan juga kepastian hukum. Bersama-sama bahwa kami mencoba memberikan simbol kepada publik bahwa kami berharap Peggy Setiawan dilepaskan sebelum bukti diungkap. Tapi lagi-lagi biarkan ini urusan kami. Urusan yang mana, Pak? Bapak punya kepentingan. Ada siapa sebenarnya, Pak, di balik kasus video ini? Apakah ada yang takut terbongkar? Halo teman-teman semua, selamat datang di Kokang Journey. Seperti biasanya saya Koko dan Akang. kita hari ini mau coba membahas yang tidak pernah kelar-kelar intinya Kang ya. Belum kelar intinya. Belum kelar. Belum kelar, malah terkesannya malah kayaknya makin mumet sebetulnya. Mengkerucut tapi beritanya makin liar. Ya, Ya. Liar dan agresif. kayak agresif, terus Ganas juga. ganas ya, dan melemahkan kita untuk kayaknya nggak mungkin keungkap nih. Kayak gitu. Iya. Apa kira-kira Kang alasannya punya asumsi bahwasannya ini berat nih. Berat karena kenapa? Udah semakin banyak orang yang gelisah. Semakin banyak orang yang gelisah, oke. Mulai dari kuli bangunan sampai mahasiswa kan. Biasanya kan kalau ada demo-demo, masalah yang demo itu berarti udah Urgent ya. banyak orang yang gelisah gitu. Iya. Dan mahasiswa tuh ya itu demo tuh mewakili kegelisahannya masyarakat gitu, kegelisahan orang banyak, keresahan orang banyak Terkait kasus Peggy yang nggak selesai gitu. Peggy ya. Berarti yang mahasiswa sama si buruh bangunan ini melakukan aksi demo terhadap kasusnya Peggy. Iya, Peggy yang saat ini masih ditahan ya. masih ditahan. Oke. Mereka menuntut keadilan lah intinya ya. Berarti ada yang salah dengan sistem polisinya gitu, sampai kayak gitu ya. Oh iya jelas salah sebetulnya sih. Kalau menurut gua pribadi sih Kang emang dari awal udah salah sebenarnya itu. Bukan ini ya, maksudnya bukan bicara keseluruhan ya, Iya. tapi oknum yang menangani kasus Vina ini itu menurut gue pribadi emang ada kesalahan. Jadi nggak kelar-kelar Nggak kelar-kelar dari tahun terus 2016 sampai sekarang ini kan gitu. banyak identifikasi tidak keprofesionalan ya. Ya. Jadi kita berpikir ini kayaknya nggak profesional ya polisi nanganin ini gitu. Karena Dan gak cuma kita aja, banyak yang ngomong kayak gitu kok. ya banyak. Karena emang dari data-data yang kita dapatkan maupun dari teman-teman media semua, dari keterangan polisi itu dan keterangan para saksi akhirnya kita kumpulkan jadi satu, itu akhirnya ya blunder. Nggak jelas arahnya mau kemana gitu loh Kang. Bener nggak? Betul. Tambah lagi aksi demo tadi Kang ya. Iya, Coba Kang ada nggak gambarannya? ada gambar. Kita tampilin teman-teman ya. Iya. Bersama-sama bahwa kami mencoba memberikan simbol kepada publik bahwa kami berharap Peggy Setiawan dilepaskan sebelum bukti diungkap. Hari ini Mereka melakukan aksi ini, aksi bela nasional Peggy. bahwa apa kesusahan yang mereka lakukan telah kami anggap bahwa ini adalah simbol dari kejahatan manusia. Karena bagaimanapun juga, jika mereka tidak bersalah, kalau diungkap ke publik, maka yang terjadi adalah mereka tersiksa, keluarganya tersiksa, dan ingat, mental mereka tersiksa. Peggy Setiawan mohon dilepas terlebih dahulu agar kemudian menjadi salah satu lumbung kebenaran yang terungkap oleh kepolisian nanti tersampaikan dalam simbol-simbol semacam ini. Peggy Setiawan. Mereka menunjukkan solidaritas Ya. terhadap si Peggy Setiawan sebagai sesama buruh bangunan. Iya. Satu profesi lah. Tapi ternyata ada juga yang mahasiswa mendemo juga Kang ya. Ada. Ada, kita tampilin nih teman-teman. Mahasiswa
eskalasi telah abang-abang kita lakukan di tahun 98 ataupun bahkan di tahun 2020. Kita tidak bisa berpatokan pada hal itu. Karena sejatinya energi kita bikin lingkaran. Teman-teman, siap sedia menerima kita. Ayo, kita mendekat lagi. Teman-teman, sebentar teman-teman. Ya, sampai mahasiswa aja demo ya. Iya. Berarti artinya kalau demo itu kan, menurut gue pribadi ya, gue tidak bicara definisi sebenarnya, Iya. tapi menurut gue pribadi, kalau sampai sudah ada terjadi aksi demo, berarti masyarakat luas ini berharap ada atensi dari pejabat-pejabat yang lebih tinggi, pejabat negara seperti presiden, Kapolri, gitu kan? Karena kita bicara oknum tuh nggak melibatkan instansi ya. Ya, Karena seperti Koko bilang kan, oknum itu artinya apa? Kayak racun gitu ya. Kayak racun di dalam satu badan gitulah. ya, Jadi masih ada badan atau fungsi organ lagi yang lebih yang sehat, yang sehat, benar-benar kerjanya untuk memperbaiki. nyata gitu, Untuk sesuai. mengobatin yang sakit ya. Ya, itu. Nah, oknum-oknum inilah yang agak merepotkan sebenarnya. Karena mau dimanapun pasti ada oknum. Karena ini dari kemarin emang ini gua khawatirin kok. Apa Jadi itu? ya demo-demo kayak gini. Ya, Kalau demo udah mulai demo nih, udah di demo terus masih berjalan dengan alot, takutnya demonya bisa lebih besar dari itu lagi gitu. iya. Yang kita takutin tuh. Kalau emang perlu seperti itu untuk mendesak aparat hukum agar segera diselesaikan, menurut gua sangat membantu sih sebenarnya sih. Kalau udah ada desakan nyata ya, bukan desakan dari komentar atau dari apa aja itu, desakan nyata melalui aksi demo, menurut gua sih nggak masalah sih Kang sebetulnya. Tapi yang jadi masalah kalau polisinya terlalu terburu-buru ngambil keputusan. Nah, ini yang Nah, dikhawatirkan. itu yang gue takutin, maksudnya dari demo ini kan karena ada desakan dari Iya. mahasiswa misalkan nih. Hmm. Nah, dari desakan itu mengganggu sistem pekerjanya yang tubuh yang sehat tadi. Iya, iya. Polisi-polisi yang lagi ngusut kebenarannya gitu. Mm-mm. Takutnya itu sih. Iya, takutnya malah ambil keputusan yang salah, Mm-mm. malah bisa jadi lebih besar lagi gitu Iya, kan. itu. Yang tidak kita harapkan sih sebenarnya ya. Iya. Kita juga berharap sih sebetulnya nggak usah ada demo-demo sebenarnya gitu Iya. kan, lebih bagus gitu loh. Ya berarti polisi masih dipercaya masyarakat Mm-mm. untuk menyelesaikan. Tapi kalau sudah sampai ada aksi demo, Iya. masyarakat sudah turun ke lapangan, ya itu tadi gue bilang Kang, mereka berarti butuh atensi dari pejabat negara, gitu Iya. kan. Bukan kelasnya yang melakukan kasus ini yang menangani kasus ini gitu Iya. loh. Seperti kayak presiden gitu kan, Kapolri segala macam. Padahal Bapak Presiden kesayangan kita itu Pak Joko Widodo sebetulnya sudah speak up ya untuk segera menyelesaikan ini gitu kan, dan Iya, udah iya. disampaikan kepada Kapolri gitu loh. Bapak Kapolri harusnya sudah sigap tuh untuk menangani kasus ini, Iya, harusnya gitu loh. Ada orasi yang menarik dari mahasiswa ini Hmm. yang bilang, kenapa takut ada yang terungkap, takut ada yang ditangkap gitu, takut aksi dari demo tadi ya. Heeh. Ada videonya gue ini. Masyarakat Cirebon yang tahu kebenaran soal kasus Vina ini. Tapi lagi-lagi biarkan ini urusan kami. Urusan yang mana Pak? Bapak punya kepentingan. Ada siapa sebenarnya Pak di balik kasus Vina ini? Apakah ada yang takut terbongkar? Apakah ada yang takut tertangkap? Iya, memang pasti, emang sebetulnya ya masyarakat sudah tahu sebenarnya. Lagi-lagi dan lagi-lagi, kalau diputar-putar lagi, sebenarnya kita juga pusing sebenarnya. Bahkan ada salah satu teman kita yang komen di komentar di video-video kita yang sebelumnya, sampai dia mengatakan blunder lah intinya. Iya. Karena penggiringan opininya dari
dari vlog kayak begini katanya, dari stasiun TV kayak begini gitu Iya. kan, tuh, tidak mengkerucut. Karena kita sendiri pun juga sebetulnya nggak ngerti alur ini, kerangkanya udah ketemu nih, tapi belum bisa disusun rapi gitu loh. Iya, betul. Jadi istilah kasarnya puzzle ini masih Akang pegang atau ada orang lain yang pegang gitu. Jadi belum bisa dipasangkan, jadi Iya. belum bisa nyatu. Meskipun Bersatu, kita tuh sudah tahu nih kerangkanya seperti ini, belum bisa nyatu. Iya. Karena masih ada puzzle-puzzle yang disembunyikan oleh oknum-oknum tadi. Gitu kan? Gitu loh. Contohnya, contoh sederhana. Dari segala rentetan yang kita tahu, Peggy ini kan tidak bersalah. Ya kan, dari saksi-saksi, saksi yang di dalam sama saksi yang di luar pun juga mengatakan tidak ada yang kenal si Peggy. Iya. Hanya ada satu saksi yang di dalam yang mengenal Peggy. 5 lawan 1. Tapi kalau dalam dunia hukum, saksi yang lebih banyak itu juga belum tentu bisa memenangkan. Karena bukan itu cara kerjanya gitu loh. Iya. Dalam dunia hukum pidana ya. Nah, dari rentetan-rentetan yang kita tahu itu Peggy itu bukan tersangka. Iya. Gitu kan, dari saksinya segala macam tadi kita bahas, tapi kan ternyata polisi masih kekeh sampai si ibundanya si Peggy harus dites psikologis, ayahandanya harus dites psikologis itu kan. Tapi saksi-saksi yang tidak pernah dihadirkan waktu persidangan awal di tahun 2016 itu tidak pernah dihadirkan sampai detik ini. Bahkan menghilang katanya, ada yang hilang. Iya. Ya kan? Hilang dari peredaran Hilang dari peredaran. gitu loh. Ditelan bumi kah? Kenapa tidak muncul gitu loh maksudnya? Dua kemungkinan. Dia takut mengungkapkan sebenarnya, terus terancam kesaksian palsu. Nah, motifnya apa? Kan kita nggak tahu juga. Satu, itu kemungkinannya. Ada 2 kemungkinan. Yang kedua, takut sama yang nyuruhnya ini. Nah, Yang seperti nyuruh yang pernah bohong. kita bahas sebetulnya ya. Iya. Ada dua hal nih. Iya. Bisa jadi dia emang pelakunya, makanya dia membuat kesaksian palsu, Iya, atau bisa jadi dia disuruh oleh oknum tertentu untuk melakukan kesaksian palsu, Iya. gitu kan? Terus ketika mau jujur, dia pun takut. Jujur salah, berlanjut bohong salah juga gitu. Iya, udah serba salah sih. Jalan Maju satu-satunya kena, lari. mundur kena. Jalan satunya lari. Nah, kalau jalan satu-satunya lari kan berarti kan makin jadi tanda tanya besar Iya. kan? Harusnya itu juga jadi masuk ke dalam daftar DPO tuh. Iya. Harusnya. Iyalah. Ya, dari saksi bisa jadi DPO bisa Iya, juga. Bisa. Bener nggak? Karena emang sudah janggal dari awal. Jadi konteksnya teman-teman hari ini sebetulnya kita nggak mau terlalu banyak yang kita bahas dalam konten-konten orang tersebut, tapi hari ini kita mau agak sedikit keras ya Kang, Iya. dalam mengkritik kasus Vina ini gitu loh. Karena setelah kita ikutin kasus ini kacau nih kita bilang nih. Gua sampai sama Akang aja kadang-kadang sampai geleng-geleng kepala gitu loh ngelihat kasus ini. Kok bisa gini ya? Iya. Kok malah jadi gini ya? Gitu loh. Bukannya makin terang malah udah mau terang nih, ya tiba-tiba dirudupin lagi. Iya. Udah mau terang dirudupin lagi gitu loh. Ya kayak tadi contoh masalah si Peggy, dari saksi-saksi yang sudah bermunculan sudah mengatakan hal yang sebenarnya, mereka berani sumpah, dan ini saksi yang berani bertanggung jawab ya. Iya, Saksi yang ini ya. Bahkan saksi yang di dalam aja juga sudah mengatakan seperti itu. Mereka kan sebetulnya sudah lebih riskan untuk mengutarakan kesaksian palsu kan, yang sudah di dalam loh. Karena mereka sudah divonis seumur hidup kan. Harapan kita si Peggy ini bisa segera dibebaskan. Ternyata kan enggak juga. Masih diulur lagi gitu kan, masih diulur lagi. Atau mungkin prosesnya emang lama kali ya? Iya, emang benar tidak lama. Emang benar tidak bisa cepat. Iya. Gitu kan, tidak bisa cepat gitu loh. Tapi kan seharusnya pada saat konferensi pers harusnya kan menunjukkan titik terang gitu loh masalah si Peggy. Tapi ini kan masih disudutkan. Jadi ada kesan diulur berarti ya kayak gitu ya? Iya, jadi kesan ada di ulur. Jadi kalau kata mahasiswa tadi ada yang takut tertangkap atau ada yang takut terbongkar, ya sudah pasti. Siapa di balik ini? Nah, lebih kuat daripada masalah kasus Sambo kayaknya, Iya, Kang. iya. Ya kan? Kasus Sambo aja waktu itu bener-bener agak dodol juga kan, tapi pada akhirnya kan selesai tuh masalahnya. Gitu loh. Nah, ini wah, Lebih berat, lebih alot. Lebih alot. Tahunan kan? tahunan. Ya kalau kita baca kenapa tahunan, ya DPO-nya kan sebenarnya udah 8 tahun yang lalu kan udah terdaftarkan jadi DPO sebenarnya kan. Bahkan ada kasus juga yang hampir mirip sama kasusnya si Vina, Kang. Di tahun 2012 daerah kejadian di Kalimantan. Kalimantan, oh. Iya. Itu ada juga. Bahkan sampai sekarang aja belum ketahuan tuh pelaku aslinya.
Mereka sama tuh, sudah aksi demo segala macem. Buat teman-teman kalau nggak percaya coba cari di artikelnya. Gue nggak mau sebutin karena takutnya jadi kita akhirnya jadi belok kan. Cuman gue hanya mau menyamakan kasus ini hampir mirip. Bahkan ada salah satu jurnalis kalau nggak salah, dia sampai bikin penyelidikan sendiri. Iya. Dikirimkan ke Kapolri dari tahun 2012 sampai sekarang aja itu tidak ditanggapi. Gitu. Dia tuh juga akhirnya pelakunya ada ditangkap, tapi pelakunya itu bukan pelaku sebenarnya kan. Oh, mirip banget berarti ya maksudnya. Mirip banget gitu loh. Kalau teman-teman penasaran coba cek lagi deh kasus Kalimantan, kasus mirip Vina di tahun 2012 pasti keluar tuh dari Kalimantan. Seorang perempuan berusia kalau nggak salah baru mau usia 15 gitu kalau nggak salah, diperkaos. Pelakunya nggak ketahuan sampai sekarang. Pelakunya nggak ketahuan sampai sekarang. Bahkan diduga pelakunya juga berkelompok juga, nggak satu orang. Makanya kenapa dibilang mirip gitu. Berarti miripnya dalam artinya bukan berarti si Vina ini di serangkeng motor juga atau Iya. diperkosa juga, enggak ya gitu loh. secara alur cerita mirip gitu ya. Iya. Kenapa gue bilang blunder, Kang? Ini agak buyang teman-teman sebetulnya. Kenapa? Ini Kang, kalaupun Peggy nanti pun kelar, ini kan kita lagi fokus ke Peggy nih kelar. Iya. Anggaplah Peggy ini menang nih, harapan kita menang nih Peggy nih, gitu kan, bebas. Nyata tidak bersalah. PR-nya juga masih ada satu lagi, Pelaku sebenarnya. pelaku sebenarnya, dan sebenarnya kejadian sebenarnya tuh kita nggak tahu. Iya, itu. Bisa jadi pada saat nanti Peggy dibebaskan pun cerita ini nggak selesai, skenario baru lagi dibikin nih buat menyelesaikan kasus ini. Itu yang gue curigain sebetulnya, Kang. Lu berani taruhan nggak kasus ini bakal kelar meskipun si Peggy bebas? Gue sih nggak yakin, jujur aja. Nggak yakin ya. Nggak yakin gue, Kang. Karena pasti akan tetap rapat kalau emang banyak desakan dari masyarakat. Karena kan atensinya sekarang kan Peggy nih. Peggy mesti dibebaskan. Maka dikumpulkan bukti-bukti kan dari kuasa hukumnya kan. Iya. Oke, mungkin polisi sudah puyeng nih. Anggaplah kalah di peradilan gitu loh. Peggy menang nih, lepas dia. Nah, polisi belum tentu dia akan mengungkapkan yang sebenarnya kan. Masih ada PR lagi nih. Kalau seandainya tim Jokowi membuat tim mencari fakta, ada kemungkinan terbongkar kan? Sekarang gini, Kang. Iya. Sekarang kan emang sudah mulai dibentuk nih. Iya. Bahkan sudah sampai ada hotline segala macam gitu kan, untuk bagi siapapun, kalangan apapun yang menemukan fakta-fakta tentang kasus ini disortir sama mereka gitu loh. Nah, yang gue takutkan sebenarnya ini kan oknum-oknumnya lagi kan sebenarnya. Mau sehebat apapun mereka Menginvestigasi. mencari fakta tersebut, kalau emang dirangkai lagi jadi skenario, Iya. ya jadi babak kedua nanti jadinya, babak ketiga malah. Babak pertama kan 2016, babak kedua ini gitu. Iya. Babak ketiga lagi ntar. Main episode-episode lagi jadinya. Iya, makanya kan seperti tadi gue bilang, Kang, gue nggak gitu yakin meskipun nanti Peggy dibebaskan pun masalah ini kelar. Gitu loh. Malah yang gue takutkan Peggy ini bebas, masalah ini jadi adem. Iya. Itu yang gue takutkan. Kalau masalah ini jadi adem, kacau juga. Pasti ada kambing hitam lagi nanti nih, atau nggak digantungin lagi nih. Iya. Berarti kan jatuh-jatuhnya di ending-endingnya kan Vina ini tidak mendapat keadilan lagi kan sama si Eki ini. Iya. Betul nggak? Gitu loh. Karena kan awalnya kan emang masalah itu dulu, sampai akhirnya si Peggy jadi Tumbalnya. gitu kan, gitu loh. Kalau adem lagi repot, Kang. Makanya rangkaiannya itu agak apa ya, agak ngejelimet kalau orang bilang tuh. Iya. Peggy kelar, ada lagi nih yang belum nih, gitu loh. Karena emang dari awal kan tidak transparan sudah. Dari kasus ini kan, Betul. dari rangkaian itu kita tarik tuh, tidak transparan sampai akhirnya si Peggy ini ditangkap jadi yang tumbal. Gitu loh. Baru mulai mencuat nih, memanas nih, gitu kan, gitu loh. Kalau Peggy pun dibebaskan, jadi pertanyaan lagi, Peggy siapa lagi nanti nih? Peggy Peron mana lagi nih? Iya. Yang harusnya di ini. Atau mungkin berubah bukan Peggy lagi namanya? Bisa jadi orang 2 DPO aja katanya bisa dibilang fiktif. Iya. Kan nggak masuk di akal kalau menurut gua, Kang. Gitu. Penyelidikan selama 8 tahun kemana aja bisa baru dikatakan sekarang fiktif.
Bener nggak? Nama DPO-nya berubah, bukan Peggy lagi jadi kan. Jadi apa? Segi. Kita nggak tahu kan. Kasian lagi nama orang yang namanya Iya, Segi itu ya. Ini cewek apa cowok nih kayak Nah, gitu jadinya. ambigu tuh. Soalnya aku punya teman namanya Sandy, cowok juga tuh. Iya. Segi atau Hegi, banyak lah. Atau jauh dari nama Hegi, nggak jauh dari situ. Nah, itu lebih parah lagi sih. Misalkan Suroto, kan? Jadi maksudnya Peggy itu fiktif juga ternyata. Iya. Salah sebut juga. Salah sebut gitu. juga. Aduh. Tolong tuh saksi-saksi yang mengatakan ada Peggy, Dani, Andi itu tuh tolong dihadirkan deh kalau menurut gua kan. Iya. Termasuk si Aib tuh. Aib tuh mesti diperiksa tuh. Kalau menurut gua kan. Iya. Lu setuju nggak? Setuju, Aib diperiksa. Aib diperiksa. Termasuk si Dede cari sampai ketemu tuh. Dede, Aib mesti diperiksa. Betul. Pak RT. Pak RT juga. Pak RT itu yang berlawanan tuh bicaraan itu juga itu agak meragukan tuh sebenarnya tuh. Iya. Ya. RT tuh bikin pusing. Iya. Pusing. Masalahnya dia kan katanya nggak ada kabar nih. Nah. Nah itu maksud kita sih nggak menuduh, cuma maksudnya kalau Pak RT tidak ada statement lagi di media secara gamblang, akhirnya kan jadi bola liar lagi. Iya. Soalnya kesaksian Pak RT tuh bisa Mempengaruhi banyak pengaruh dalam banyak. BAP gitu loh. Iya, soalnya dari kesaksian yang tidur di situ semuanya serentak yakin tidur di situ di rumah Pak RT kan. Nah, Pak RT sendiri kan punya rumah. Yang punya rumah kuat untuk memberikan kesaksian kalau dia tuh nggak tidur di rumah Pak RT gitu. Yang dia bilang tidak tidur di rumah Pak RT itu jadi masalah sekarang masalahnya. Iya, itu kan kuat pernyataan dia tuh sebenarnya kan. Iya. Karena dia yang punya rumah gitu loh. Iya. Saya nggak merasa anak-anak tidur di rumah saya gitu kan, kuat gitu. Karena di rumah saya gitu kan. Ya, maksudnya dia kan udah menyatakan itu kan. Iya, itu yang saya bikin pusing makanya. Iya. Gitu. Makanya Harusnya dari anak-anak ini udah kuat nih pernyataannya nih, terus dipatahkan sama Pak RT gitu. iya, lebih bagus lagi sih kalau menurut gua sih Kang. Pak RT sama anak-anak yang tersisa di rumah Pak RT itu yang Iya. tidak ditangkap itu harusnya dihadirkan bareng-bareng. Jadi Iya. biar tempat aja itu mereka tuh. Soalnya anak-anaknya juga agak gimana ditanya, siapa yang pertama kali beli minuman nih katanya kan. Siapa yang nawarin minuman? Pada bingung. Sebenarnya kan pertanyaan itu bukan apa ya, bukan perkataan yang menyudutkan gitu. Iya. Tapi kalau menurut gua sih Kang mungkin bukan karena bingung kali. Atau mungkin bukan karena keraguan menurut Iya. gua ya. Bisa jadi. Namanya kejadian sudah 8 tahun yang lalu ya Kang. Iya, mungkin. Jadi namanya nongkrong rame-rame ditanya 8 tahun yang lalu kemarin kan katanya main gitar, gitaran sama minum katanya gitu Minum, kan. iya. Ditanya aja deh, kemarin tuh 8 tahun yang lalu waktu gitaran main lagu apa aja. Belum tentu dia ingat. Kalau kita aja ditanya juga belum tentu ingat. Iyalah. Benar nggak? Minum apa kemarin nggak tahu juga Nah, minum apa gitu kan. Sama ditanya lagi, yang terakhir yang pertama kali tidur siapa? Terus yang terakhir tidur siapa? Ya mana ingat tuh 10 orang masalahnya. Menurut gua ya, kalau emang kondisi seperti itu wajar dia ada keraguan atau dia nggak ingat gitu loh. Atau dia mengatakan dia lupa ya karena wajar sekali, Kang. Atau mungkin bisa juga dipaksakan ingat karena momen itu nggak jauh dari kejadian ketemu. Iya, anggaplah ada triggernya Iya, gitu ada kan. triggernya. Ada triggernya gitu. Iya. Tapi kan pasti ada miss di situ kan. Iya. Karena itu kan memori jangka panjang yang sudah 8 tahun yang lalu gitu kan. Iya, iya. Bisa jadi aja lupa, wajar. Tapi Wajar, kalau wajar. bicara baru berapa hari yang lalu atau seminggu yang lalu dia lupa, mungkin mencurigakan. Iya, iya. Karena ini Mungkin. tahunan ya. Karena ini kan tahunan gitu loh. Oke Kang, Oke, kok. semoga kasus ini cepat kelar. Semoga ada titik terang. Ya, semoga Peggy segera bebas jika emang dia tidak bersalah. Iya. Ya Kang ya. Buat teman-teman semua, terima kasih banyak. Bagi yang suka konten kita, like, komen, dan subscribe. Silakan Kang, quotes-nya. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, senang pun tak datang. Itu lagu ya. Nggak, jangan salah, itu ada lagunya kayak begitu. Oh, itu ada lagunya. Ada Oh, ada kayak lagunya. begitu. Oke, oke. Nah, Soalnya kirain kan quotes-nya motivasi gitu. Iya, Ternyata endingnya apa? itu lagu. Oh, itu lagu. Lagu ya. Oh, itu kok. lagu. Gimana ya? Saya juga nggak ada kata-kata indah gimana ya? Ya, semoga akan indah pada waktunya. Iya. Oke teman-teman semua, terima kasih. Sampai ketemu di konten-konten kita selanjutnya. Bye-bye. Baik.